Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan guru-guru sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada saat ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk melakukan pelajaran secara daring. Saya di sini Firlan Feransya, nomor absen 18 dari kelas 12 IPA 3 akan berpidato tentang pemuda anti korupsi. Jika kita bicara tentang korupsi, jelas sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Apakah itu korupsi? Korupsi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengambil hak-hak atau uang rakyat untuk kepentingan pribadi, seperti membeli rumah, membeli mobil, membeli sepeda, liburan ke luar negeri. Ya, itu semua mereka lakukan dengan uang rakyat. Mereka tidak membayangkan bagaimana rakyat-rakyat di pinggiran Indonesia menangis. Mereka bersedih karena mereka terkena dampak dari korupsi yang dilakukan oleh rakyat-rakyat di atas. Mereka rakyat-rakyat di pinggiran Indonesia, bahkan untuk makan sehari-hari pun mereka harus berpikir bagaimana mendapatkan uang. Benar, dari pemerintah ada bantuan untuk rakyat-rakyat tersebut. Tapi apakah bantuan itu sampai kepada rakyat? Tidak. Bantuan itu diambil oleh masyarakat-masyarakat yang di atas, seperti kepala desa atau bahkan pejabat-pejabat tinggi negara. Apakah kalian tidak membayangkan bagaimana Indonesia untuk kelanjutannya? Apakah kalian tidak ingin Indonesia ini maju? Apakah kalian tidak ingin bangsa-bangsa Indonesia atau rakyat-rakyat Indonesia ini sejahtera? Kita sebagai pemuda-pemudi penerus generasi bangsa harus bisa menghindari kata-kata korupsi atau tindakan korupsi. Sebagai contoh kecil, kita di kelas kan ada uang kas. Kita tidak boleh mengkorupsi uang kas kelas. Seperti contoh lain, di sekolah kita tidak boleh korupsi uang LKS, kita tidak boleh korupsi uang lainnya yang tidak hak, yang memang tidak bukan untuk kita. Seperti itulah contoh-contoh korupsi yang kecil. Karena korupsi-korupsi yang besar berawal dari korupsi yang kecil. Semoga kita tidak menjadi orang-orang yang ya seperti itulah, tidak memikirkan uang-uang rakyat, tidak memikirkan suara-suara rakyat di pinggiran. Mereka hanya memikirkan kepentingan pribadi. Mereka hanya bersenang-senang dengan memakan uang rakyat. Kita harusnya prihatin dengan kondisi seperti ini. Kita harusnya kasihan melihat bangsa ini. Lihatlah, bangsa-bangsa lain sudah maju. Lihat Jepang, lihat Korea, lihat Thailand, lihat Brunei. Mereka kaya. Lihatlah bangsa Indonesia. Negara kita ini harusnya juga mempunyai kekayaan-kekayaan yang besar. Lihat, kita mempunyai suku, ras, budaya dan bangsa, sumber daya alam yang banyak. Emas kita di Papua banyak. Tapi kenapa di Papua itu masyarakat-masyarakatnya miskin? Karena kita tidak bisa mengoptimalkan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Terlebih, jika pemimpin-pemimpin kita berkorupsi, apa yang harus kita lakukan? Kita sebagai bangsa generasi penerus bangsa negeri ini, kita harus menghindari kata-kata korupsi itu. Kita harus tanamkan pribadi yang lebih jujur, pribadi yang beriman dan bertakwa. Lihat, orang-orang yang di DPR, mereka bahkan sudah disumpah oleh kitab-kitab suci masing-masing, tetap saja melakukan korupsi. Mereka dengan Tuhan pun tidak takut, apalagi dengan rakyat-rakyat miskin seperti kalian semua. Oleh karena itu, baiknya kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.
kita harus lebih banyak beribadah. Oleh karena itu, kalian semua sebagai teman-teman saya, janganlah kalian ikut korupsi ya teman-teman. Mari kita bawa Indonesia ke jenjang yang lebih maju. Marilah kita mensejahterakan bangsa Indonesia ke depannya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.